Api itu kemarin 18-0 ini gimana nih ceritanya nih? Waktu itu gimana? Sampai serius 18-0. Aku sampai kayak salah lihat kali. 8-0 kali. Ya, itu di luar ekspektasi kita semua. Iya. Tapi memang kalau dibilang kita jauh dari Australia, memang jauh. Dari segi permainan, dari segi semuanya. Fisik mungkin ya. Fisik dan mungkin juga persiapannya. Persiapan, betul. Persiapannya. Itu yang paling penting sih, persiapan. Persiapannya, karena memang kita juga baru TC lagi selama 1 bulan untuk menghadapi Piala Oke, Asia. balik lagi. Waktu sebelum kompetisi itu berapa lama TC-nya? 1 bulan. Sebulan. 1 bulan. Kok. Sebulan aja. 1 bulan. Dan nggak ada liga. Oke, lanjut. Terus gimana? Ya, akhirnya memang ya mau nggak mau itu harus diterima gitu. Tapi di luar ekspektasi, 18-0 itu di luar ekspektasi. Aku pun. Di luar ekspektasi. Aku pun Kalau kaget misal dibilang waktu itu pengen main bola lagi, aduh. Seakan-akan kayak trauma gitu ya. Traumanya masih mendalam sampai detik ini. Sampai detik ini. Tapi ya kita memang prosesnya harus bagus kalau memang mau maju sepak bola putri Indonesia ini. Betul. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan pemain, tidak bisa menyalahkan coach, karena memang mungkin kita juga dibilang diperhatikan, memang ya sedikit diperhatikan oleh ya. Tapi apa ya, kalau memang kita mau bersaing di Asia atau di Eropa itu agak susah karena ya sebenarnya nggak ada kata susah ya, karena kalau aku melihat dari skill pemain bola Asia Indonesia khususnya, mereka tuh punya skill yang sangat bagus menurut aku. Cuman memang kurang dari fisik, karena memang fisik Indonesia kan kecil. Tapi kalau skill bagus, terus sering latihan bareng, akhirnya muncul chemistry benar. Terus engagementnya bagus, kekompakannya terjaga. Bener. Itu yang bisa diasah, akhirnya punya kelebihan tersendiri. Kalau mungkin orang-orang luar, orang-orang barat ya kita bilang ya, orang-orang bule gitu. Mereka tuh punya fisik yang lebih kuat lah daripada orang Asia gitu. Jadi no wonder kalau memang sampai mereka menang. Tapi kalau untuk bisa bersaing dengan mereka, bukan berarti enggak gitu kan. Bener. Bisa banget gitu. Bisa. Dengan lihat tim kalian itu punya dibekali beberapa tim, maksudnya bukan yang kaleng-kaleng gitu kan. Aku pernah main bola sama kalian juga udah tahu. Wow, aku sampai wow, ini mainnya kayak cowok gitu kan. Mainnya kayak cowok gitu, keren banget gitu. Jadi bukan apa ya, untuk skill kalian tuh bukan skill yang kaleng-kaleng gitu, cuman butuh wadahnya. Nah itu. Nah waktu kalian sebelum ikut Piala Asia waktu itu, ada nggak ekspektasi dari yang mengutus kayak, oh kalian harus menang, harus bagaimana, atau ya udah ikut aja deh, yang penting isi kuota gitu? Pastinya ada nggak target gitu? Mereka berharap kita bisa menang dan bersaing sih waktu itu. Harapannya besar nggak waktu itu? Harapannya besar, mungkin sangat besar, cuman harus sadar diri lagi. Nah, kalau harapan aja besar, tapi kalau harapan saja besar, tapi usahanya nggak ada, ya gimana? Pertama TC cuman pemusatan latihan cuma 1 bulan, terus kemudian nggak ada liga. Nggak ada liga juga. Nah, tapi dituntut untuk bisa menang. Mereka maunya yang instan. Nah, kalian sebenarnya jujur nih, kalian punya nggak sih kayak training center gitu? Kalau training center kita nggak ada. Mungkin kita bisa latihan masing mandiri sih, privat sih. Private sendiri. Itu yang private itu yang mendanai itu siapa? Ya, masing-masing. Kita pribadi. Jadi kalau misalkan mau latihan sendiri. Sewa lapangan sendiri. Ya, coachnya sendiri. Ya, begitu. Itu nggak ada dari federasi, nggak ada sama sekali. Kecuali memang kita sudah masuk TC, sudah di pemanggilan pemusatan latihan, baru kita ada. Ya tapi kan TC berapa seminggu, dan kemudian klub juga nggak jalan waktu itu. Klub juga nggak jalan sama sekali. Oke, nah ini kita lupain masalah kemarin nih. Masalah kemarin udah lewat. Mestinya orang bijak akan belajar dari pengalaman yang sudah terlewatkan. Benar. Gitu kan. Apalagi kalah nih gitu kan. Nah sekarang apakah kalian masih punya wadah atau latihan pemusatan kayak gitu yang kemarin kan kalah, udah lupa deh karena pandemi kemarin, nggak apa-apa deh kalah. Nah sekarang nanti 2023 kan ada lagi dong. Yeah. Dan harapan Ade pengen menang dong pasti. Harus dong. Minimal jangan malu-maluin kayak kemarin dong. Harus lebih baik lah. Lebih bagus lah kan. Nah pasti usahanya juga harus sejalan kan. Sejalan. Nah ini ada nggak kayak latihan
sama tim-tim yang kemarin kah, atau tiba-tiba ayo nih kita latihan karena untuk persiapan tahun depan, karena kemarin kita udah kalah, tahun kemarin kita kalah. Nah, tahun ini kita persiapan dengan baik untuk tahun 2023. Ada nggak kayak training center seperti itu, atau ada nggak schedule untuk latihan bareng seperti itu? Tidak ada. Sampai sekarang belum ada sih. Dan klub pun tidak jalan. Dan liga pun dan klub pun tidak jalan. Oke. Ada kan sekarang lagi di Arema. Ya. Terus teman-teman lain ada yang di Persis Solo, ada yang mana, ada yang keluar negeri gitu kan. Yang keluar negeri bagus tuh, mengamankan diri keluar negeri gitu. Aku appreciate banget, tuh keren, bagus. Jadi dia mengamankan diri sendiri gitu kan. Nggak apa-apa, bagus. Karena di Indonesia nggak ada yang support. Benar. Gimana mau harus di sini gitu kan. Nah, sementara mereka dituntut untuk bagus. Mereka juga cinta dengan dunia itu gitu kan. Makanya mereka berusaha. Nah, tapi kan nggak semua dong punya kesempatan emas seperti mereka gitu. Nah, buat kalian-kalian yang tidak punya kesempatan ini, tidak ada wadah, tidak ada training center, tidak ada liga jalan, tapi dituntut untuk bisa tampil maksimal. Tanggapan kamu nih gimana nih? Kalau misalnya seperti itu kayak, kalau misalnya tidak ada wadah, tidak ada liga, sedangkan mereka maunya yang instan, itu tidak bisa. Nggak bisa karena kita harus banyak ngalamin proses-proses, karena mungkin sekarang dulu kita bisa berimbang dengan Filipina sekarang sudah jauh. Sedangkan Filipina sekarang sudah masuk ke Piala Dunia. Wow. Piala Dunia kemarin. Wow. Tahun ini dia mau masuk tahun 2023 atau 2004 Piala Dunia World Cup yang putri, mereka masuk. Nah, mungkin kalau basket Piala Filipina aku masih oke. Sepak bola. Tapi kalau sepak bola sampai Indonesia kalah, sangat pesat banget. Itu pasti karena didukung training gitu kan. Juga training mereka juga, karena mereka beberapa negara Asia ini juga mereka melakukan training di luar, seperti di Amerika, di Jepang juga mereka melakukan training. Sedangkan di Indonesia sendiri kita tidak ada, setelah kejadian yang sebelumnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali karena mereka tidak belajar dari yang kemarin. Mau dibawa kemana sepak bola putri kalau seperti ini terus gitu? Ya nggak, walaupun punya bibit yang bagus, SDM yang bagus, kalau nggak diasah, nggak dilatih ya. Dan mereka juga kalau tidak ada liga, kalau mereka cuma latihan terus, mereka akan bosan lama-lama. Betul. Akan bosan. Tiba-tiba mereka nanti sudah tidak ingin main bola lagi, akhirnya SDM untuk sepak bola sendiri akhirnya lama-lama hilang gitu. Betul. Menurut Ade sih, ya Ade berharapnya, sangat-sangat berharap mungkin di tahun ini semoga ada liga. Aku juga berharap seperti itu. Berharapnya seperti itu, tapi kita nggak tahu nanti seperti apa ya. Kita doakan saja semoga liga di tahun ini berjalan. Ini kan kalau kemarin kendalanya pandemi. Liga 1 untuk putra udah jalan kan, udah masuk musim kedua kan. Musim kedua sekarang. Nah, aku tuh berharapnya musim ini Liga Putri pun jalan. Itu juga tidak jalan. Kompetisi-kompetisi lain pun nggak ada. Belum ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Itu ada penjelasan nggak? Ada explanation dari atas federasi? Iya nih, karena kita begini-begini. Ada nggak? Atau mungkin dari pelatih ada yang ngomong, oh ya belum ada, atau akan ada, atau alasannya gini, terhambat karena gini? Kalau untuk itu sendiri mungkin belum ada sih, karena memang kita tahu juga kemarin kan ada Piala 18. Rencananya kan memang untuk menjalankan liga sendiri kan, Liga Putri sendiri kita harus butuh sponsor. Betul. Nah, sedangkan sepak bola putri Indonesia ini belum terlalu dilihat sama para sponsor ini. Akhirnya agak susah. Ya gimana mau dilihat kalau nggak ada prestasi yang dikeluarkan? Nah, itu. Jadi ibarat kata kita mau mancing ikan kakap, tapi umpannya cuman cacing gitu. Ya, yang datang nggak akan dapet. Ya. Paling yang datang ya ikan-ikan ini kan, ikan kecil kan. Ikan kecil pastinya. Itu yang diharapkan. Mestinya dengan adanya keinginan dari kalian untuk bisa maksimal ini, dengan ada support sedikit pun, mungkin habis ini ada yang bisa membantu mungkin timnas putri, karena timnas putri gini ya, walaupun mungkin bola itu identik dengan cowok gitu kan, tapi sekarang seiring berjalannya waktu, kalau di luar negeri, cewek-cewek itu kalau ditanya yang suka olahraga pasti cita-citanya pengen jadi pemain bola. Karena kenapa? Pride di situ. Pride gitu kan. Iya, pemain bola. Cantik-cantik lagi. Iya. Cantik-cantik, mainnya jago lagi. Mainnya luar biasa gitu. Luar biasa. Nah, kita harapkan juga di Indonesia ini, khususnya timnas putri ini bisa, ya mungkin nggak perlu deh melebar terlalu ke liga-liganya. Timnas putri dulu nih gitu kan.
dibenahi, dipoles gitu dengan baik gitu kan. Nah ini harapan Ade apa nih ke depannya? Semoga ya lebih diperhatikan lagi aja lah, diperhatikan lagi dan persiapannya juga lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi agar ya kita bisa bersaing untuk mungkin nggak harus jauh-jauh deh, di Asia dulu. Di betul. Asia dulu kita bisa bersaing, bisa berimbang lah dengan Thailand, Myanmar, Vietnam, dan supaya tidak ketinggalan jauh. Apalagi dengan Singapura. Ya jangan sampai kita ketinggalan jauh. Nah mungkin ya Ade berharap semoga ya PSSI lebih memperhatikan lagi sepak bola putri Indonesia ini, karena kita butuh wadah juga, kita butuh support kalian. Ya semoga timnas sepak bola putri lebih diperhatikan lagi. Aku juga bisa bantu sih kalian kalau misalkan cari supporter, bisa banget. Tapi kalian lihat dulu dong, tunjukin dulu sedikit aja prestasi gitu kan. Jadi ada yang bisa dijual gitu. Benar-benar. Kalau nggak ada yang dijual, oke. Aku pribadi tahu kamu mainnya bagus, teman-teman yang lain juga bagus. Tapi apakah sponsor mau tahu? Sponsor mau pernah lihat gitu kan, dengan hanya omongan lisan. Ada sedikit prestasi, minimal liga jalan. Liga putri jalan, ada yang dilihat. Kemudian nanti ada kompetisi-kompetisi lain juga yang skalanya internasional gitu kan, bisa mengharumkan nama, mengangkat lagi namanya sepak bola putri gitu. Itu sih harapannya. Ini dengan tidak jalannya liga juga, tidak ada training center, tidak ada yang mendukung fasilitasnya, jadi seakan-akan mati enggan hidup pun mati enggak, hidup pun enggan gitu ya. Benar. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Ade? Ya buat pemain-pemain putri di Indonesia, jangan berkecil hati ya. Berkecil hati, tetap latihan, jangan pernah bosen-bosen, karena kita butuh kalian. Betul. Indonesia butuh kita. Betul. Betul sekali, betul. Sepak bola putri butuh kita. Iya, betul. Jadi jangan pernah malas latihan, pokoknya tetap semangat buat kalian semua. Oke, semangat Ade. Baik. Kita udah ngobrol-ngobrol, nanti habis ini kita akan challenge. Okay. Baik, jangan kemana-mana karena berikutnya kita akan melakukan challenge dengan Ade Mustika. Bye-bye. Baik, terus juga pastinya support Ade buat main bola. Iya, harus dong. Yang support, terus juga yang kalau bisa yang soleh.